Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para teman-teman ziarah, alhamdulillah mungkin ini ziarah yang terakhir. Bentar lagi kita pulang. Ya, ini sudah siang, alhamdulillah kita bisa ditakdir untuk ziarah kepada salah satu wali daripada aulia Allah, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Ini banyak yang menyangka bahwa Syekh Jumadil Kubro ini kakek dari Sunan Ampel. Sedangkan kakek Sunan Ampel, Husin Jamaluddin, yang dikatakan Jamaluddin Kubro, itu makamnya jadi Sulawesi. Ya, di Sulawesi. Saya lupa desanya itu ada di tulisannya juga di nasabnya Sunan Gunung Jati Cirebon itu memang ada di Waju, Sulawesi Waju, daerah Waju itu masih sekarang tetap diziarahi. Ya, ini menurut termasuk Ki Husein, ya, yang kita ziarahi, ini adalah Sayyid Yusuf Jumadil Kubro, keponakannya Sunan Ampel. Ada yang mengatakan Muhammad Jumadil Kubro. Ya, Syekh Yusuf Jumadil Kubro itu diperkirakan wafat di sini Mojokerto, Mojopahit ini ketika Demak berperang melawan Majapahit. Termasuk yang wafat itu adalah Sayyid Khalifah Husain, ayah daripada Sunan Kudus. Ya, itu wafat ketika menyerang Majapahit. Jadi sebenarnya memang di Jawa ini banyak para wali yang namanya sama. Ya, seperti Jumadil Kubro banyak. Ada yang mengatakan ya memang wali itu makamnya banyak. Ya memang betul. Ada yang satu wali itu makamnya lebih dari satu. Termasuk Imam Suyuti, Imam Ar-Rifai, Sayyid Ahmad Ar-Rifai, ya, yang terkenal dengan Torekoh Ar-Rifaiyah, itu termasuk Abu Hafs Sayyid Umar Basaiban, kakeknya Sayyid Sulaiman, itu salah satu orang yang menguasai sir daripada Torekoh Ar-Rifaiyah. Makanya Sayyid Sulaiman itu sangat sakti orangnya, karena terkenal orang Rifaiyah itu sakti-sakti, ya, bisa tidur di atas api, ya, tidur sama harimau, macam-macam. Jadi memang ada yang makamnya lebih dari satu. Itu saya pernah baca sendiri dalam kitab Al-Minanul Kubro karya Al-Qutub Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Ya, Syekh Abdul Wahab Asy'aroni sempat bertanya pada gurunya Syekh Ali Khawas, mengatakan bahwa seorang wali itu jika wafat seakan-akan beliau itu masuk ke dalam lautan dan akan muncul, ya, di tempat-tempat yang mana beliau pernah uzlah. Makanya kadang ada makamnya wali di atas gunung. Ya. Jadi di mana tempat uzlahnya itu kadang muncul makamnya dengan sendirinya. Tapi nanti kalau hari kiamat diterangkan dalam kitab tersebut bahwa yang akan muncul orang aslinya itu di makam aslinya. Itu memang ada, ya. Jadi seorang wali itu ada yang makamnya lebih dari satu. Tapi ada yang memang banyak yang sama namanya, ya, seperti Pangeran Benowo di Surabaya itu. Nah, itu kan saya punya catatan waktu kita ziarah ke Kiai Hasan Besari tahun 2016 atau tidak salah itu, ya. Itu bahwa Sunan Derajat itu dari Sunan Ampel menurunkan punya cucu yang keberapa namanya Pangeran Benowo Surabaya, yang menurunkan Nyai Ageng Besari, ibu dari Kiai Muhammad Besari Ponorogo. Nah, itu disangka Pangeran Benowo itu putranya Joko Tingkir. Pangeran Benowo yang putra Joko Tingkir itu ada di Jawa Tengah. Jadi ada sebagian yang memang sama, ya. Sunan Trenggono juga ada yang sama, bukan Sunan Trenggono satu aja. Jadi ada yang mengatakan makamnya banyak. Ya memang ada wali itu yang lebih makamnya dari satu, sebagaimana diceritakan dalam kitab Al-Minanul Kubro. Saya pernah baca sendiri itu, ya. Makanya ini
Menurut Kiai Husain beliau itu keponakan Sunan Ampel, ya, Sayyid Yusuf Jumadil Kubro. Jadi kalau Sayyid Husain Jumadil Kubro, ya, yang melahirkan, yang menurunkan Sunan Ampel, ya, juga Maulana Ainul Yakin, semua wali songo itu keturunan beliau itu ada di Wajo, Sulawesi. Ya, ya mudah-mudahan kita bisa ke Sulawesi. Ya, itu ada di sana. Ya, karena sempat terakhir berdakwah di sana beliau. Ya, nah ini makam Sayyid Yusuf Jumadil Kubro ini ada yang memprediksi bahwa beliau ini termasuk orang yang syahid dalam perang melawan sisa-sisa pasukan Mojopahit. Ya, ya, memang banyak sekali para dzurriyyatur Rasul yang berjuang di tanah Jawa ini khususnya dan di Nusantara pada umumnya. Tapi memang karena terlalu sangat kuno, pendeteksiannya memang sangat terbatas, dan namanya selalu mempunyai nama yang lebih dari satu. Apalagi ketika Belanda menyengkeram Indonesia, beliau-beliau selalu berpindah-pindah dan memakai nama-nama yang pindah. Seperti kakeknya Kiai Hamid, Kiai Umar itu saya pernah tanya kepada Kiai Mustafa, cucu Mbah Maksum, beliau mempunyai nama 3. Ki Umar, Ki Asro, dan punya nama Jawa namanya Raden Surogambir, kakeknya Ki Hamid, karena untuk menghindari kejaran Belanda. Nah, itulah, mudah-mudahan dalam penutupan kali ini ziarah kita diterima sebagai amal yang baik di sisi Allah, ya, dan semua berkahnya itu sumrambah kepada anak buah, anak cucu kita, keluarga kita, dan teman-teman kita, terutama teman-teman kita tadi yang titip doa untuk didoakan, semoga semua hajat kita, mereka, anak cucu kita, tetangga kita dikabulkan oleh Allah, ya, dan semua diberi panjang umur, kesehatan, dan mudah-mudahan nanti ketika wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit jadi masukan, ya, sebagai sumbangsih kami sebagai anak santri, ya, pecinta para wali-wali Allah, pecinta para dzurriyyatur Rasul. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.